Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran mengabadikan para murid Nabi Isa alaihissalam dalam surah Ali Imran. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang wajib dipercaya. Al-Quran berisi tentang tuntunan adab, sains, dan keilmuan hingga argumentasi sejarah. Salah satu argumentasi sejarah yang diisyaratkan Al-Quran adalah mengenai Hawariyun atau biasa dikenal dengan sebutan murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Dalam kitab Al-Mizan, fi tafsir Al-Quran karya Sayyid Muhammad Husain, kata Hawariyun dalam bahasa Arab berasal dari kata hur yang berarti sangat putih. Sedangkan dalam Al-Quran, kata Hawariyun adalah sebutan untuk murid-murid Nabi Isa alaihissalam yang berjumlah 12 orang. Meski kata Hawariyun sendiri tak berarti 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 52-53, yang artinya setelah Isa menyadari akan kekafiran mereka, ia berkata, "Siapakah yang akan menjadi pembelaku di jalan Allah?" Para murid pun berkata, "Kamilah pembela-pembela Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang tunduk. Tuhan, kami beriman kepada apa yang Engkau wahyukan dan kami mengikuti Rasul. Maka masukkanlah kami bersama mereka yang memberi kesaksian." Kata Hawariyun yang disebutkan di dalam ayat tersebut menurut Musaddiq Marhaban dan bukunya berjudul Yudas Pengkhianat atau Penyelamat, menjabarkan para pakar tafsir berbeda pendapat mengenai makna kata tersebut. Sebagian mufasir atau ahli tafsir berpendapat bahwa makna Hawariyun adalah untuk menjelaskan pakaian murid-murid Isa alaihissalam yang serba putih. Sedangkan mufasir lainnya berpendapat bahwa kata Hawariyun di sana adalah sebutan untuk murid-murid Isa alaihissalam berdasarkan kelompok dan status sosialnya. Sebab murid-murid Nabi Isa alaihissalam dikenal berasal dari kelompok atau kelas masyarakat yang berbeda-beda di kalangan masyarakat saat itu. Menurut pandangan pertama, dari kalangan mufasir tidak dilandasi fakta secara yang jelas. Sedangkan pandangan kedua menyebutkan bahwa mereka berasal dari kelas atau kelompok masyarakat yang berbeda seperti nelayan, pengusaha, rohaniawan, dan lainnya. Lebih lanjut, dia menjabarkan sebab dan fungsi penyampaian kisah Hawariyun dalam Al-Quran. Tampak bahwa penjelasan kisah Hawariyun ini sebenarnya bukan sekedar pembuktian tentang keberadaan mereka sebagai kelompok yang pernah membantu Nabi Isa alaihissalam dalam menjelaskan misi kerasulannya. Namun, Al-Quran juga menjelaskan mengenai keadaan mereka di saat mengalami masa-masa sulit yang pernah terjadi bersama Nabi Isa alaihissalam. Tujuan utama pemberitaan Al-Quran adalah untuk menceritakan kembali tentang pilihan yang telah diambil Hawariyun ketika dihadapkan pada suatu kondisi yang sulit. Saat itu Hawariyun telah diminta untuk menunjukkan komitmen iman dan kesetiaan di dalam merespon permintaan yang disampaikan Isa alaihissalam. Jawaban Hawariyun sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran di surah Ali Imran pada ayat yang telah disebutkan tadi. Hal itu membuktikan bahwa redaksi Al-Quran membantah tuduhan dalam kitab-kitab Injil yang menyatakan bahwa murid-murid Yesus atau Isa alaihissalam telah kabur di saat Yesus membutuhkan bantuan mereka.
Dalam buku ini juga dijabarkan bahwa kata Hawariyun dalam Al-Quran pun sebenarnya tidak terkait dengan hal-hal yang bersifat materialistik atau pakaian atau latar sosial mereka. Akan tetapi untuk menjelaskan kembali tentang kepribadian mereka yang suci dan bersih atas segala tuduhan umat Yahudi kala itu. Landasan mengenai hal ini adalah hadirnya ayat lain dalam Al-Quran yang mengisyaratkan makna dari kata tersebut. Kata Hawariyun yang berasal dari kata hur ini disebut dalam Al-Quran tentang keindahan dari pasangan hidup manusia di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Dukhan ayat 54, yang artinya demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari. Lalu dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 72 yang artinya bidadari-bidadari yang jelita, putih, bersih, dipingin dari rumah. Kata hur pada ayat tersebut tidak pernah ditunjukkan untuk menerangkan tentang uraian-uraian fisik dari pasangan hidup manusia di surga, namun menjelaskan tentang sifat dan kondisi pasangan-pasangan hidup manusia di surga itu sangat berbeda dari cara pandang serta pemahaman manusia tentang keindahan yang disediakan Allah di dalamnya. Dengan demikian, kata Hawariyun dalam Al-Quran juga merupakan sebutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan sifat dan keadaan murid-murid Nabi Isa alaihissalam yang suci. Mereka sesungguhnya bebas dari tuduhan yang dilontarkan para penganut agama tertentu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.